kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Uji Hipotesis Mean Tunggal untuk memenuhi tugas mata kuliah Statistik Pendidikan yang diampu oleh Ibu Ida Fitriani, MPD. Pengertian uji hipotesis mean tunggal. Hipotesis statistik adalah pernyataan atau dugaan mengenai satu atau lebih populasi. Pengujian hipotesis berhubungan dengan penerimaan atau penolakan suatu hipotesis. Kebenaran suatu hipotesis tidak akan pernah diketahui dengan pasti, kecuali kita memeriksa seluruh populasi. Selanjutnya, uji hipotesis dengan mean tunggal. Pengujian ini dibedakan atas dua jenis, yaitu yang pertama uji dua ujung, yang kedua yaitu uji satu ujung. Uji dua ujung adalah uji hipotesis yang menolak hipotesis nol jika statistik sampel secara signifikan lebih tinggi atau lebih rendah daripada nilai parameter populasi yang diasumsikan. Uji satu ujung adalah metode pengujian sampel yang hanya memiliki satu daerah penolakan, dan hipotesis nol ditolak hanya jika nilai statistik sampel berada dalam daerah ini atau daerah penolakan. Selanjutnya, langkah-langkah pengujian mean tunggal dengan skor Z. Yang pertama yaitu perhatikan data Anda. Anda butuh beberapa informasi kunci untuk menghitung mean atau nilai rata-rata dari sampel Anda. Yang kedua, kumpulkan semua data Anda. Anda akan membutuhkan semua angka itu untuk memulai perhitungan. Yang ketiga, jumlahkan semua angka dalam sampel Anda. Ini merupakan bagian pertama perhitungan rata-rata atau mean. Yang keempat yaitu bagi hasil penjumlahan dengan ukuran sampel Anda atau N. Ini akan menghasilkan nilai rata-rata atau mean data Anda. Selanjutnya, contoh uji hipotesis mean tunggal dengan skor Z. Seorang kepala dinas di Provinsi A memperoleh informasi bahwa hasil tes nasional bahasa Inggris siswa kelas 9 rata-ratanya adalah 75 dan simpangan bakunya adalah sebesar 10. Dengan hasil tersebut, kepala dinas merasa ragu atau tidak percaya sebab pertimbangan kualitas pendidikan di provinsinya lebih baik atau unggul dari berbagai segi. Misalnya sumber daya manusia, fasilitas, pendanaan, prestasi, pengawasan, perpustakaan, keikutsertaan dalam lomba, dan lain-lain. Akhirnya, kepala dinas tidak tadi melakukan pengujian kembali pada sejumlah siswa tersebut dan memperoleh nilai rata-rata sebesar 78. Berdasarkan data ini, maka kepala dinas membuat klaim rata-rata kemampuan bahasa Inggris siswa kelas 9 lebih tinggi daripada rata-rata nasional atau di atas 75. Untuk itu, simbol notasi statistik yaitu mu lebih besar daripada mu. Jika kondisi sebaliknya, maka klaim kepada dinas mengatakan rata-rata kemampuan bahasa Inggris siswa kelas 9 lebih rendah daripada rata-rata nasional sebesar 75. Untuk itu, simbol notasi statistiknya yaitu mu. Kemudian, jika tidak tahu sama sekali informasi, maka klaim kepala dinas mengatakan rata-rata kemampuan bahasa Inggris siswa kelas 9 tidak berbeda dengan rata-rata nasional sebesar 75. Untuk itu, simbol notasi statistiknya yaitu mu sama dengan mu. Peneliti harus membuat klaim dulu. Kemudian klaim itu nanti menjadi sebuah dugaan atau hipotesis atau konjektur. Dan hipotesis itu harus diuji untuk mengetahui kebenarannya. Adapun yang diuji tersebut merupakan rata-rata yang disebut uji hipotesis mean tunggal. Artinya, membandingkan rata-rata sampel dengan rata-rata populasinya. Untuk pembuktian hipotesis di atas, rangkaiannya adalah: yang pertama, menuliskan hal-hal yang diketahui, yaitu N sama dengan 100, mu sama dengan 75, X bar sama dengan 78, sigma
5 sama dengan 10. Yang kedua, membuat pertanyaan penelitian. Disebut juga merumuskan pertanyaan hipotetik. Bunyinya, apakah rata-rata kemampuan bahasa Inggris siswa kelas 9 di provinsi lebih dari rata-rata nasional sebesar 75? Sangat berbeda dengan pertanyaan deskriptif yang bunyinya misalnya, bagaimana gambaran kemampuan bahasa Inggris siswa kelas 9 di provinsi A? Biasanya dijawab melalui perhitungan frekuensi sentral, hingga menyajikan juga kurva normanya. Untuk menjawab segala pertanyaan, Kepala Dinas mengambil sampel siswa kelas 9 di provinsi sebanyak 100 orang. Ingat yang diambil skornya, dan hasil pengujian diperoleh nilai rata-rata siswa kelas 9 sebesar 78. Ternyata benar klaim Kepala Dinas tadi lebih dari 75. Namun, hasil itu perlu diuji kembali karena sungguh tidak seimbang membandingkan sampel yang diambil 100 orang dengan populasi sebanyak 1000 orang. Untuk itu, guna lebih menguatkan hasil perhitungan dilakukan dengan mentransformasikan ke nilai Z agar diperoleh skor baku atau angka standar. Untuk uji hipotesis Mayan tunggal dengan uji Z, beda penggunaannya. Untuk populasi adalah Z kritis sama dengan X bar dikurang mu dibagi standar deviasi. Yang ketiga, membuat hipotesis penelitian atau berbentuk statement. Bunyinya, rata-rata kemampuan bahasa Inggris siswa kelas 9 di provinsi lebih dari rata-rata nasional sebesar 75. Yang keempat, menulis secara formal dalam bentuk hipotesis statistik atau HO dan hipotesis penelitian atau HA, atau disebut juga hipotesis alternatif atau hipotesis kerja. HO dan HA ditulis dalam bentuk analisis data sebagai berikut. HO dibagi mu sama dengan 75. H1 dibagi mu lebih besar daripada 75. Yang kelima, menghitung Z hitung. Karena simpangan baku populasinya diketahui yaitu 10, maka untuk menguji hipotesis langkah ketiga, maka digunakan distribusi Z atau uji Z. Dengan terlebih dahulu menghitung nilai Z dengan rumus sebagai berikut. Z kritis sama dengan X bar dikurang mu dibagi simpangan baku populasinya, atau 78 dikurang 75 dibagi 1 sama dengan 3/1, yaitu hasilnya 3. Yang keenam, menentukan Z kritis. Diperoleh dengan sebelumnya menentukan taraf signifikan atau alfa, pilih saja dari 0,25, 0,10, 0,05, 0,025, 0,01, dan 0,005 pada halaman 554. Terserah penelitian yang menentukannya, hanya saja konsekuensinya taraf kepercayaan sesuai dengan alfa yang kita tentukan. Dalam hal ini dipilih alfa 0,05 dan uji 1 ekor berhubungan dengan klaim lebih besar sehingga ke arah kanan yang digunakan. Sehingga dengan demikian kita menentukan Z kritis dengan mengkonversi A sama dengan 5% menjadi desimal berbentuk ribuan sehingga menjadi 0,0505 dan dilihat di area Geon. Diketahui bahwa nilai yang mendekati 0,0505 berada pada nilai Z kritis sama dengan 1,64. Lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar. Selanjutnya 7. Menentukan kesimpulan penelitian. Karena Z hitung sama dengan 3 terletak di daerah penolakan HO, maka HA diterima. Konklusi statistik. Karena HA diterima, maka hipotesis Kepala Dinas yang mengatakan rata-rata kemampuan bahasa Inggris siswa kelas 9 di provinsinya lebih dari rata-rata ional sebesar 75 bisa diterima. Konklusi penelitian. Dilihat berdasarkan rata-ratanya juga terbukti bahwa rata-rata kemampuan bahasa Inggris siswa kelas 9 di provinsinya sebesar 78, lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 75.
Mungkin itu saja yang materi yang bisa aku